Ngaji yuk, meniti jalan selamat. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang sudah tanggal 10 bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan Qamariyah, yang mana Allah Ta'ala memuliakan bulan Qamariyah ini. Beberapa kemuliaan yang tidak Allah Ta'ala menyebutkan kemuliaan pada bulan Syamsiyah. Maka kemuliaan bulan Qamariyah ini banyak sekali. Di antaranya puncaknya adalah Ramadan. Dan ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan bukan karena bulannya sendiri, tetapi karena amal-amal yang baik yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan tersebut. Inilah perlunya kita bagaimana menyambut tamu yang mulia, tamunya Allah Ta'ala yang tidak merepotkan kita, bahkan memudahkan kita, menyejukkan hati kita. Karena sejuknya orang manusia itu adalah sejuknya dengan ibadah. Dan bulan Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita pelajari. Terutama kita bahas tentang bagaimana kita bisa menyambut, atau sukses kita menyambut kemuliaan bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Kita merujuk kitab yang disampaikan oleh Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, yaitu tentang penjelasan masalah singkat bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita awali yaitu halaman 9 langsung, tidak membacakan yaitu muqaddimahnya. Pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syahr Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Boleh disebut syahrul Ramadan atau Ramadan boleh. Ada pun hadis yang menjelaskan harus menyebut syahrul Ramadan, hadisnya maudhu. Jadi kita boleh menyebut syahrul Ramadan atau Ramadan saja. Jadi bagaimana beliau menyambut bulan Ramadan ini? Dan ini harus kita pahami, karena Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Tidak ada manusia yang patut kita untuk ikuti jejaknya selama 24 jam ini kecuali beliau, karena beliau mendapatkan wahyu. Dijelaskan di sini, wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasumu hatta yaral hilala ru'yatan muhaqqaqatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak siap, tidak puasa sehingga melihat hilal, benar-benar melihat. Karena melihat dengan perhitungan lain, melihat itu dengan mata mesti. Kalau perhitungan bisa juga meleset, menghitung meleset. Kalau melihat dengan mata. Wa kana yuraqibul hilala wa ya'muru bimuraqabatihi, dan adalah beliau selalu yaitu mengawasi atau meneliti hilal ini. Jadi kalau sudah bulan Sya'ban, beliau menghitung ini tanggal berapa, karena bulan itu bisa kita ketahui tanggal 1 dengan al-hilal dari sebelah yaitu barat. Lalu bertambah besar, kalau sudah tanggal 14 penuh. Jadi enak, walaupun kita tidak pakai kalender biasa, itu bisa menunggu tanggal sekian. Banyak mau lebih merokok, dan dia memerintah para sahabat agar memperhatikan ini, memperhatikan yaitu bulan Sya'ban. Ini tanggal berapa? Fa'idha akhbarahu rajulun minas sahabat, maka apabila salah satu orang dari kalangan sahabat memberi kabar,
annahu ra'ahu, bahwasanya salah seorang sahabat yang telah melihatnya, amarul ummata bisyamihi, maka beliau memerintah umat ini agar siap. Tapi yang disuruh beliau itu sahabat, karena sahabat al-udul, orang yang jujur, yang disebut oleh beliau radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka Allah Ta'ala beridai mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah. Jadi penetapan satu hilal dari orang-orang yang kuat imannya, yang dipercaya, bukan sembarang orang, karena bisa jadi dusta mereka. Dan ini menunjukkan bolehnya masalah urusan din satu saksi, bukan imam satu orang. Kalau urusan dunia minimalnya 2, bahkan sampai 4 saksi itu. Ketika ada orang menuduh wanita berbuat zina, wanita yang muhsanah, 4 saksi, 4 orang. Itu laki-laki, kalau perempuan berarti 8. Untuk menjaga supaya kita tidak menjatuhkan kalimat dari mulut kita yang jelek. Tapi untuk masalah urusan aliran 1 cukup. Nah, amalan bihadhi ru'yati wasyahadati, itu mengikuti, kita mengamalkan dengan ru'yah ini dan juga persaksian. Karena Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Faman, dalam surat Al-Baqarah, faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, tidaklah menyaksikan seluruh mata. Faman syahida minkum syahra, barang siapa menyaksikan di antara kamu itu bulan, falyasum, maka siamlah. Ini penetapan secara syar'i dengan mata. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi qala sumu li ru'yatihi, siamlah ketika melihat bulan sabit. Wa aftiru, dan berhari raya fitri li ru'yatihi, ketika sudah melihat bulan sabit. Dan ini mudah. Siapapun orang-orang yang beriman melihatnya maka ditetapkannya. Dan juga yang menetapkannya harus wali amri, pemerintah. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kita amati dari Departemen Agama, mereka membuat tim ru'yah. Disuruhnya pergi ke sana kemari dikumpulkannya. Jadi dia untuk menentukan ru'yah bukan perorangan, bukan kelompok, bukan golongan, tapi hanya waliul amri. Dan agar kita bisa bersatu. Bayangkan kalau kita yaitu siap bersatu, hari raya bersatu, bersatu pula hati kita dengan saudara kita. Tapi kalau sudah berbeda, berpecah hati kita ini. Makanya kita diperintah Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Ta'ala, itu Al-Quran dan Sunnah, dan jangan berselisih. Karena innamal mu'minuna ikhwara, mu'min itu bersaudara, tidak boleh berpecah belah. Nah, ini perintah dia, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa'in ghamma alaikum, maka jika mendung kamu tidak bisa melihat, fa'akmilul iddata, maka sempurnakan bilangan Sya'ban. Bilangan Sya'ban itu, kalau bilangan Qamariyah itu 29 dan 30, tidak ada 28, tidak ada 31, 29, 30. Nah, beliau ketika tanggal 29 ini menyuruh. Jadi dihitung dari awal, sekarang tanggal 29 ru'yah dulu. Ketika dinyatakan di situ sudah melihat al-hilal, besoknya siap. Kalau belum, fa'abdiluna aw akmilul iddata Sya'ban, atau sempurnakan bilangan hari Sya'ban itu salasina yauman, 30 hari. Jadi maknanya beliau menyuruh kalau sudah tanggal 29 mengadakan ru'yah, pemerintah para sahabat.
Ketika tanggal 29 tidak melihat, menggenapkan 30. Berarti besoknya lagi sudah hari raya. Dan ini mudah. Kita tidak perlu mengutus orang-orang yang sifatnya tidak bisa dipercaya. Siapapun bisa, seorang itu mukmin dan orang istiqomah bisa melakukan kepada wali amri. Inilah kemudahan Islam. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini supaya kamu itu kaum muslim menjadi mudah. Dan Allah tidak menghendaki kamu itu sulit. Jadi kalau kita ini berpegang kepada sunnah mudah. Bayangkan kita tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, boleh berbaring. Sholat kalau berbaring karena tidak bisa berdiri, sama pahalanya dengan sholat orang sehat yang berdiri. Nah, jadi ini kesimpulan untuk menentukan, yaitu 1 Ramadan kita kembali kepada waliul amri. Ya, dan kita bersatu, dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu dan insya Allah akan datang tetap dari negeri kita punya departemen agama dan kita mayoritas kaum muslimin. Inilah nikmat yang harus kita syukuri. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yaktafi bi syahadatil wahidi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan persaksian satu untuk melihat ru'yah. Jadi maknanya kalau ada orang yang sikar beritahu satu benar, ini menunjukkan diterimanya hadis ahad, ditolak oleh kelompok Khawarij maupun Mu'tazilah yang lainnya. Wa fi hadhihi hujjatun ala qabuli khabaril wahidi. Dan dalam ketetapan beliau ini menunjukkan hujjah, dasar alasan diterimanya berita satu. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu sahabat satu yang membawakan, hanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang lainnya tidak tahu. Tapi diletakkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in hadis nomor pertama. Inilah perlunya kita menuntut ilmu ayat ikhwah. Karena apa? Kalau kita di internet yang lain membaca, pusing kita. Kita akan tetap disogoi atau dikasih berita orang macam-macam. Dan jarang mereka membawa berita masalah urusan diri. Maka kondisi kita seperti ini banyaklah baca kitab Allah dan juga hadis Rasulullah SAW agar kita menjadi tenang jiwa kita. Wa qad samatil ummatu yawman bi ru'yatin a'rabiyyin. Dan sungguh umat pada waktu saat itu yaitu siang dengan ru'yanya salah seorang sahabat, yaitu Arabi, orang Arab Badui yang berada di padang pasir. Kalau di Saudi untuk melihat ru'ya itu mudah. Kalau kita harus dari tempat-tempat yang datar, atau mungkin orang ketika di laut bisa melihatnya. Ja'a minal badiyah, orang Arab Badui saat ini datang dari yaitu padang pasir. Fa'akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'annahu ra'al hilal. Maka orang Arab Badui satu orang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah melihat al-hilal. Dia menunjukkan kalau kita melihat, lapor kepada wali amri. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita lapor. Tidak boleh mengadakan siam sendiri. Nah, kita sering juga ada yang mendahului, ada yang sama, ada yang mengakhiri. Karena umat Islam ini tidak akan bersatu. Dan beliau menjelaskan umat itu berpecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar illa wahidah. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang benar adalah orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Fa'amara sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyu'adzina bisyah. Maka ketika beliau mendapatkan berita ru'yanya orang Arab Badui satu orang ini dan sikap, beliau memberitahu kepada Bilal, wahai Bilal, beritahu besok kita waktunya siang. Ini sunnahnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, lam yakun min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqaddimu syahr Ramadan bisyami li ajli Ramadan. Tidaklah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu mendahului bulan Ramadan dengan siam 1 hari atau 2 hari. Kenapa? Li ajli Ramadan. Karena ingin berhati-hati supaya dia tidak keliru Ramadannya, tidak boleh. Karena penetapan Ramadan bukan dengan dugaan, tapi dengan keyakinan. Jadi kita tidak boleh mendahului siang Ramadan ini 1 hari sebelumnya atau 2 hari dalam rangka yang berhati-hati atau cadangan, tidak boleh. Kecuali kalau kita pada bulan Sya'ban ini sering siang. Karena beliau pada bulan Sya'ban sering siang, tetapi tidak 1 bulan penuh. Siang 1 bulan penuh beliau hanya di Ramadan. Namun Sya'ban yaitu sering siang dalam rangka melatih diri supaya nanti pada waktu Ramadan tidak terkejut. Ini sunnahnya beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha ummatahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya anta taqaddama Ramadan bi siyami yaumin aw yaumaini. Apabila umat ini mendahului Ramadan dengan siam 1 hari atau 2 hari. Jadi kita tidak boleh. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.